datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Hai, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik semua? Kak Thomas berharap kita semua sehat-sehat semua ya. Sudah siap untuk beribadah? Nah, ibadah kita hari ini bertemakan Yesus ditolak di Nazaret yang terambil dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Kak Thomas mengajak kita semua untuk menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk bernyanyi bersama-sama, untuk beribadah bersama-sama, dan tentunya untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik semua sudah siap? Semua sudah semangat? Kita akan awali ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. I love you, Jesus. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya, Dek. Oke. Yuk teman-teman, kita lipat tangan. Keiko dan teman-teman ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk berkat untuk berkat yang Tuhan berikan. yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami kami akan mengikuti akan mengikuti ibadah ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Berkati Berkati supaya supaya kami beribadah dengan baik dengan baik di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Di mana ya Noel? Dari tadi aku telepon tapi dia tidak angkat. Coba kita telepon lagi. Ini dia anaknya. Sini Noel, sini sebentar. Di samping mama. Kenapa ya Noel mukanya kok sedih dan menunduk terus? Coba kita tanya ya. Tapi sekarang kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik. Halo teman-teman, Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Kak Ken dan Noel. di Sekolah Minggu GKI Cinere. Kita mau dengarkan cerita tentang hari ini. Noel, tadi kok mukanya sedih? Kenapa? Tadi saya tidak diterima untuk masuk grup teman-teman saya. Noel merasa ditolak oleh teman-teman Noel. Iya, Aku jadi ingat ada satu cerita di Alkitab tentang Yesus ditolak di Nazaret. Noel pengen dengar ceritanya? pengen. Sekarang kita dengarkan dulu ceritanya dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Seperti ini. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea.
dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Noel, barusan kita mendengarkan cerita tentang Yesus ditolak di Nazaret. Noel sudah pernah pulang kampung belum? Pernah. Kampung Noel di mana? Sumatera Utara. Oh, orang Sumatera Utara, Noel. Iya. Nah, di sana waktu Noel pulang kampung, ada banyak orang kenal sama Noel nggak? Kenal. Kenal ya? Siapa nama papanya Noel, siapa nama kakeknya Noel pada kenal? Iya. Tuhan Yesus juga waktu dia pulang ke kota Nazaret, di sana dia dikenal banyak orang. Siapa nama bapaknya Yesus? Yusuf. Nama mamanya Yesus? Maria. Benar, adik-adik juga jawabnya benar di rumah. Yusuf dan Maria. Sekarang pertanyaan yang lebih sulit, Noel. Apa pekerjaan orang tuanya Yesus? Tukang kayu. Wah, lulus juga. Aku curiga jangan-jangan Noel orang Nazaret ya? Tidak. Tidak, orang Sumatera Utara tadi. Benar. Tuhan Yesus pulang ke Nazaret dan di sana kumpul semua tetangga-tetangganya. Mereka kenal siapa Yesus. Kemudian Yesus mengajar mereka. Orang-orang Nazaret pada kumpul dan Tuhan Yesus mengajar, katanya, "Akulah Mesias yang dijanjikan di kitab suci." Apa itu artinya Mesias? Mesias itu artinya juru selamat yang mampu membuat orang Israel bebas dari penjahat, yang mampu membawa Israel menjadi negara yang kaya dan makmur, yang mampu mengatasi semua masalah Israel. Seperti apa itu yang di film Marvel, Noel? Superhero. Iya, seperti superhero.
Jadi kata Yesus, akulah Mesias, juru selamat yang dijanjikan di kitab suci. Orang Nazaret percaya nggak waktu Yesus ngomong itu? Percaya? Ternyata tidak percaya, Noel. Hah? Kenapa? Kan dia orang yang baik. Iya, ternyata walaupun Yesus sudah menunjukkan mukjizat di kota lain, tapi orang Nazaret tidak percaya. Katanya, Mesias, Yesus, dia kan anaknya Yusuf, mamanya Maria. Pekerjaan mereka adalah tukang kayu. Mana mungkin superhero Mesias anak tukang kayu, anaknya Yusuf dari Nazaret. Jadi mereka marah Noel. Dia tidak terima bahwa Yesus adalah Mesias. Dibawalah Yesus ke tempat yang tinggi untuk didorong. Tapi Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya, saya akan pergi dari sini. Maka pergilah Yesus dari Nazaret. Ternyata Yesus ditolak di Nazaret. Sekarang aku mau memperlihatkan sesuatu sama Noel. Tapi sebelum memperlihatkan yang ini, aku mau tanya sama Noel. Noel sudah pernah dapat hadiah belum? Kado? Sudah pernah. Kado dari mana yang Noel masih ingat sampai sekarang? Kado yang ini dari Oma. Ini aku suka warnanya sama gambar-gambarnya. Oh, ini kado bajunya dari Oma. Iya. Oh, senang ya rasanya menerima hadiah? Seneng banget dong. Seneng banget. Aku punya hadiah yang sangat indah yang aku mau perlihatkan. Tada, hadiahnya. Coba dilihat, Noel, dibuka. Apa ya isinya? Ada kertas. Apaan ini yang di dalam kertasnya, Mah? Coba kamu lihat. Aku penasaran, adik-adik di rumah penasaran nggak? Wah, ternyata ini ada salib dan ada tulisan Yesus Juru Selamatku. Hadiahnya berupa salib yang menyatakan bahwa Yesus Juru Selamatku. Itu adik-adik, ada hadiah dari Tuhan Yesus untuk kita semua, untuk Kaken, untuk Noel, untuk adik-adik di rumah, berupa keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita, akulah juru selamatmu. Sekarang jawabannya adalah, pertanyaannya dulu baru jawaban. Kamu mau nggak terima Yesus sebagai juru selamat? Mau. Juru selamat itu artinya yang bisa menolong Noel. Waktu Noel lagi sedih, Noel pernah sedih nggak? Pernah. Waktu kapan sedihnya? Waktu nenek saya meninggal. Oh, nenek kamu ada yang sudah meninggal. Terus kamu waktu itu perasaannya apa? Sedih. Sedih, nangis dong. Iya. Saat itulah Tuhan Yesus ada di samping kamu yang lagi sedih, di samping adik-adik. Kalau lagi sedih, ada yang kehilangan orang tua atau kakek atau nenek. Tuhan Yesus ada di samping menghibur dan menolong. Noel pernah ngerasa ditolak juga ya tadi apa? Di grup WA. Di grup WA ditolak. Kalau kita merasa ditolak sama teman kita, sama orang lain, dan kita merasa sedih, ingatlah Tuhan Yesus juga sudah pernah ditolak. Dan Dia ada di samping kamu, menghibur dan menolong. Siapa di sini yang pernah sakit? Aku rasa semuanya pasti pernah merasakan sakit. Noel pernah? Pernah. Sakit apa sih waktu itu? Sakit asma. Lama ya? Iya. Sekarang sudah sembuh? Iya. Nah, ternyata Tuhan Yesus menolong kita lewat obat-obatan, lewat dokter, lewat orang yang baik hatinya, mau menolong kita di saat kita sakit. Ternyata Tuhan Yesus itu juru selamat yang hebat, ya Noel? Iya. Mesias yang dijanjikan di Alkitab, benar?
Kalau begitu kita semua, aku mau ajak nih, kakek mau ajak, kita mau katakan, Yesus Juru Selamatku. Aku mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Mana tangannya? Taruh di dada. Katakan bersama-sama dengan Kak Ken dan Noel ya. Aku mau menerima Yesus sebagai Juru Selamatku. 1, 2, 3. Aku mau menerima Yesus sebagai Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan di kayu salib, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Dengan karya keselamatan-Mu, kami boleh dihapuskan dosa-dosanya, sehingga kami nantinya mendapat bagian dari kerajaan Allah. Saat ini pun kami hidup di dalam hadirat Tuhan sehari-hari. Engkau menolong kami, membantu kami di saat kami susah, sakit, atau sedih. Kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang masih belum menerima Tuhan Yesus, yang masih menolak Tuhan Yesus. Tolong Tuhan yang memberikan belas kasihan-Mu, sehingga pada akhirnya mereka mau menerima Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat menerima Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat kita. Bye-bye. Halo adik-adik semua, sudah siap untuk menghafal ayat firman Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Selamat pagi adik-adik. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakek tentang Yesus ditolak di Nazaret, sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya seperti ini adik-adik. Yuk kita buat. Pertama, karton atau sejenisnya yang ada di rumah adik-adik, kertas warna untuk love dan bintang, pensil atau pulpen, gunting, double tip atau lem fox atau apapun lem yang ada di rumah adik-adik, penggaris, dan terakhir tali. Tali ini bisa diganti dengan pita atau apapun yang adik-adik inginkan untuk menggantung hiasan. Pertama-tama kita akan membuat kotak panjang 21 cm dan lebar 17,5 cm. Lalu kita akan membuat hati, lalu kita gunting seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, kita beri gambar hati ini di belakangnya dengan lem atau double tip seperti ini. Lalu kita tempel seperti ini. Setelah itu, adik-adik bisa menghias hati ini dengan bintang atau sekreatif adik-adik. Lalu jangan lupa adik-adik bisa tulis di dalam hati itu dengan I believe in Jesus. Setelah itu jangan lupa adik-adik menuliskan nama dan kelas adik-adik. Lalu di bagian tengah adik-adik bisa melubangi
dengan pensil atau pulpen, lalu dipasang dengan tali, pita, atau apapun yang ada di rumah adik-adik. Sesuai tulisan pada hati, saya mau percaya pada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Selamat mengerjakan adik-adik. Jangan lupa kirim ke WA grup kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk anak-anak GKI Cinere. Tuhan tolong dan berkati mereka agar bisa selalu taat kepada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan dengar-dengaran kepada Engkau. Ya Tuhan, berkati juga keluarga kami, terkhususnya orang tua kami, dalam usaha mereka agar bisa sukses dan mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga kami. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, Bapak Pendeta, dan majelis-majelis agar bisa melayani-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat negara dan bangsa kami. Tuhan berikan hikmat buat pemimpin bangsa kami mengatasi masalah-masalah yang ada di negara kami. Tuhan juga tolong agar pandemi COVID-19 ini boleh Tuhan angkat dari negeri kami dan dari bumi kami ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Mari adik-adik semua, Kak Thomas mengajak adik-adik semua untuk berdoa, dan kita akan tutup ibadah hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, bersyukur karena berkat Tuhan kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan dan kami juga telah memuji Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan Yesus, untuk senantiasa menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dan tentunya cinta kami terhadap Tuhan juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, oleh keluarga kami, oleh teman-teman kami, oleh saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, masa kecil kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bila ibadah kami, syukur kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.